Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita bersama-sama membaca juga merenungi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, juga merenunginya bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dengan baik, sehingga firman yang kami baca dan kami renungi bersama boleh hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Surat Roma, pasalnya yang ke-11, ayat 25 sampai 29 berbunyi demikian. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah pembahasan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar juga menghidupinya. Surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kala itu baru bertobat dan baru menjadi pengikut Kristus. Surat ini ditulis dengan maksud untuk mengingatkan orang-orang Roma yang baru bertobat ini untuk nantinya tidak menjadi umat yang congkak atau umat yang sombong atas pencapaian mereka ketika mereka sudah dapat bertobat dan dapat kembali bersekutu di dalam cinta kasih Allah. Pada sejarahnya, keselamatan Allah diyakini hanya untuk orang-orang Israel, sehingga tidak jarang orang-orang merasa diri eksklusif dan merasa diri jauh lebih baik. Namun melalui surat Roma ini, Paulus justru menegur mereka yang merasa diri lebih baik atas dasar pertobatan mereka. Paulus mengingatkan untuk tidak menjadi pribadi yang tinggi hati, melainkan menjadi pribadi yang rendah hati. Hal ini didasarkan atas kasih karunia dan anugerah Allah sematalah yang mampu menyelamatkan setiap orang, yang mampu menyelamatkan, memanggil kita kembali ke dalam persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa di antara kita ada yang aktif berpelayanan di gereja, ataupun aktif berpartisipasi dalam banyak kegiatan gereja. Namun, keaktifan kita di dalam kehidupan bergereja tidak menjadi indikasi bahwasanya kita jauh lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Paulus tetap mengingatkan kita bahwasanya kita dapat kembali bersekutu di tengah-tengah cinta kasih Allah bukan atas dasar kemampuan kita, sehingga kita tidak layak untuk menyombongkan diri kita sendiri. Melainkan, kemampuan kita bersekutu kembali di dalam cinta kasih Allah adalah atas dasar anugerah Allah semata. Allah sendirilah yang merengkuh kita. Kita hanyalah manusia yang tidak berdaya, yang hanya mampu mengucap syukur kepada Allah. Bukan kita yang mampu menyelamatkan diri kita, tetapi Allah sendirilah yang mampu menyelamatkan kita. Hal ini dituliskan dengan jelas dan tegas oleh Rasul Paulus. Salah satunya ada di ayat ke-18 yang berbicara, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Yang berarti tidak selayaknya kita memegahkan diri, kita menyombongkan diri bahwasanya kita lebih baik dibandingkan mereka yang tidak datang ke gereja atau bahkan mereka yang tidak mengenal Kristus.
Hal ini juga memiliki alasan yang jelas di dalam ayat yang ke-34, di mana Rasul Paulus menuliskan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Pernyataan menohok Paulus di dalam ayat yang ke-34 dan 35 ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita adalah manusia yang sudah selayaknya hanya dapat bersyukur atas cinta dan kasih serta anugerah dari Allah. Kita tidak layak untuk bermegah atas pertobatan kita. Tidak layak untuk bermegah atas setiap talenta yang kita punya. Karena setiap hal yang kita miliki, hal itu hanyalah anugerah semata yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan yang kita peroleh, iman yang kita peroleh, kehidupan yang kita peroleh saat ini, semata-mata hanya diberikan oleh Tuhan, bukan oleh diri kita sendiri. Bukan kita yang mampu bertobat, melainkan Allah lah yang berkuasa atas hati dan pikiran kita. Untuk itu, melalui perenungan kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama meyakini bahwasanya kita tidak layak untuk bermegah atas pencapaian kita, tetapi kita sungguh layak untuk bersyukur atas cinta dan anugerah Tuhan yang telah Ia berikan secara cuma-cuma kepada kita, manusia yang tidak berdaya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Untuk menutup perenungan kita, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, juga anugerah keselamatan yang Engkau berikan, sehingga kami, manusia-manusia yang lemah, tidak berdaya, mampu kembali bersekutu dengan Engkau. Engkaulah yang melayakkan kami untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Maka saat inilah Tuhan, sudah selayaknya kami bersyukur atas apa yang Engkau berikan. Dan ajarilah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak menyombongkan diri kami, melainkan pribadi yang mau bersyukur terus-menerus atas anugerah cinta-Mu yang kudus itu Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa dan jawab syukur. Amin.